Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Untuk renungan harian kita pada hari ini dari Matius 20 ayat 29 hingga yang ke-34. Matius 20 ayat 29 hingga ke-34. Beginilah bunyi firman Tuhan. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yeriko, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Ada dua orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat, lalu mereka berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka semakin keras berseru. Katanya, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab mereka, "Tuhan, supaya mata kami dapat melihat." Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu ia menjamah mata mereka dan seketika itu juga mereka melihat lalu mengikuti dia. Amin. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, kisah Yesus menyembuhkan bukanlah kisah yang asing. Setidaknya ada beberapa penyembuhan oleh Yesus yang dicatat oleh para penulis Injil. Lalu apa istimewanya kisah dalam Matius 20 ayat 29 hingga ke-34 ini? Bukankah saat itu Yesus sedang menuju Yerusalem untuk menghadapi salib? Mengapa merepotkan diri untuk berhenti dan mengurusi kedua orang buta? Kita mungkin berpikir Yesus akan lebih memilih bersama para murid untuk mewarisi pengajarannya. Mungkin ia juga akan lebih memfokuskan diri menghadapi salibnya. Singkatnya, masuk akal jika Yesus sibuk dan tidak punya waktu mengurusi dua orang ini. Ditambah lagi, sikap kedua orang ini sangat mengganggu. Ketika tahu Yesus lewat, mereka berulang-ulang kali berseru atau berteriak. Dan ketika orang banyak menegur, mereka berteriak semakin keras. Namun Alkitab mencatat, Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berhenti dan meluangkan waktu bagi kedua orang buta ini. Mengapa? Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Begitu besar belas kasihannya sehingga meski di tengah masa genting pun ia meluangkan waktu untuk menolong. Kontras sekali dengan sikap orang banyak yang menegur kedua orang buta ini. Ketika orang banyak merasa terganggu oleh mereka, Yesus justru menghampiri. Ketika orang banyak berusaha membungkam teriakan mereka, Yesus justru meluangkan waktu untuk mendengarkannya. Ketika orang banyak tidak peduli dengan persoalan hidup mereka, Yesus justru peduli. Karena belas kasihannya yang sangat besar. Yesus juga peduli dan berbelas kasihan terhadap kehidupan kita. Karena itu, seberat apapun persoalan yang kita hadapi saat ini, janganlah menyerah. Berharaplah, berserulah kepadanya, dan nantikanlah belas kasihan Allah tercurah atas hidup kita. Amin. Demikianlah renungan harian kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati.